Hai, welcome to Cinemazi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih kalian, masih jomblo nggak? Nggak apa-apa deh kalau masih jomblo, yang penting kalian kaya. Tetap berjuang untuk masa depan kalian dan jangan pernah menyerah. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Mid-Dive. Merupakan film fiksi ilmiah komedi yang rilis tahun 2008. Berkisah tentang kru miniatur alien yang mengoperasikan pesawat ruang angkasa yang berbentuk manusia. Ketika mencoba untuk menyelamatkan planet mereka, alien menghadapi masalah baru ketika kapal mereka menjadi jatuh cinta dengan seorang wanita bumi. Penasaran gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian, jangan lupa kopinya. Kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Diawali dengan sebuah bola api raksasa yang jatuh dari langit Taman Central Park di New York City. Dari salah satu apartemen terlihat seorang anak muda bernama Josh Morrison yang diperankan oleh Austin Lane Myers yang sedang melihat sesuatu melalui teleskopnya. Ia mendapati dengan jelas sebuah benda yang jatuh dari langit. Bola ini adalah sebuah bola logam seukuran bola golf yang terbang melalui jendela dan mendarat di akuariumnya. Dengan cepat, bola itu menghabiskan air bersama dengan ikan emas miliknya. Dia pun memutuskan untuk menunjukkannya di presentasi kelas sains sekolahnya. Beberapa bulan kemudian, kota Liberty itu kembali kejatuhan benda asing dari langit. Kali ini lebih besar dan dengan kobaran api. Dari kobaran api yang menyala-nyala itu, muncullah seorang pria yang sama sekali tidak terluka sedikit pun oleh kobaran api tersebut. Pria ini bukanlah pria biasa. Sebut saja namanya Dave yang diperankan oleh Eddie Murphy. Ia merupakan sebuah pesawat ruang angkasa berwujud menyerupai manusia yang dikemudikan oleh 100 orang awak makhluk ruang angkasa yang juga berwujud layaknya manusia. Namun bedanya, para makhluk ruang angkasa ini tingginya tak lebih dari 3 cm. Kaptennya yang juga diperankan oleh Murphy mengemudikan pesawat ruang angkasa dari dek komando yang terletak di kepalanya. Dengan bantuan komandan kedua nomor 2 yang diperankan oleh Ed Helms dan peneliti nomor 3 yang diperankan oleh Gabriel Union. Pesawat ruang angkasa terlihat sangat manusiawi dan menampilkan banyak kekuatan super. Tetapi alien tidak tahu bagaimana membuat kapal bertindak seperti manusia. Jika dilihat dari luarnya, Dave terlihat seperti seorang pria pada umumnya. Hanya saja cara berpakaian dan cara berjalannya yang terlihat aneh bagi orang-orang yang melihatnya. Dave dan 100 awaknya mendatangi bumi dengan misi tertentu. Ternyata mereka sedang berusaha mencari cara untuk menyelamatkan planet tempat mereka berasal, yakni planet Nil. Planet Nil saat ini berada pada ambang kehancuran. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan planet ini adalah dengan mengeringkan seluruh lautan yang ada di bumi hingga menjadi garam, menggunakan bola logam yang ada di tangan Josh, dan kemudian menjadikan bola garam itu sebagai sumber energi untuk memulihkan kondisi planet Nil seperti semula. Namun sebelum sempat melaksanakan misi tersebut, Dave yang sekaligus sang kapten mendadak jatuh cinta pada wanita penduduk bumi bernama Gina yang diperankan oleh Elizabeth Banks yang secara tidak sengaja bertemu dengannya. Pesawat ruang angkasa itu ditabrak oleh Gina saat mengemudi. Yang nabrak panik, yang ditabrak malah gak ada ekspresi. Bingung dong. Padahal saat itu kaki Dave itu bengkok. Gina punya niat baik untuk menolongnya. Si Dave malah kabur dan bersembunyi di balik bak sampah. Gina ini adalah ibunya Josh. Dave memutuskan untuk berteman dengan Gina dan Josh. Disinilah kedekatan antara mereka mulai terjalin. Gina dan Josh tidak tahu bahwa Dave adalah pesawat ruang angkasa. Dengan susah payah, Gina dan Josh berusaha memahami tingkah aneh Dave yang semakin hari semakin konyol. Di saat di rumah Gina, para kru melihat bola logam yang hilang di sebuah foto yang diambil di presentasi sains.
Setelah selesai sarapan bersama Gina, Dev pun pergi ke sekolah Josh untuk mencari bola logam tersebut, di mana dia berpura-pura menjadi seorang guru pengganti untuk bisa berbicara dengan Josh secara empat mata. Dan ternyata di sana Dev malah diejek oleh murid-murid. Sebagai hukumannya, murid-murid tersebut pun diberikan materi yang cukup membanggakan hingga membuat otak mereka seketika kemebul. Kemebul? Ya, mau meledak. Emang IQ orang luar angkasa nggak ada tandingannya. Josh mengatakan kepadanya bahwa bola tersebut sudah bukan miliknya lagi. Bola itu sudah diambil darinya oleh seorang perisak di sekolahnya. Mereka pun bekerjasama untuk mendapatkan bola logam itu kembali. Dan akhirnya dengan bantuan Josh, Dev pun dapat mengambil bola logam kembali dari perisak. Setelah bola logam didapatkannya, hal tersebut tidak lantas membuat Dev segera melanjutkan misinya. Ia menghadapi sebuah dilema besar. Dev di sini mulai menyadari bahwa manusia ternyata tidak seburuk dan sejahat yang ia kira selama ini. Manusia memiliki sesuatu yang baru kali ini ia temukan, yaitu perasaan dan cinta. Ia harus menentukan pilihan antara pulang dan menyelamatkan planet Nil atau tetap berada di bumi dan membiarkan planet Nil hancur berkeping-keping. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Dev pun membatalkan misinya untuk pulang, karena hal tersebut dapat merusak keseimbangan alam di bumi. Di satu sisi, seorang polisi Doodle yang sedari dulu sudah sangat terobsesi dengan segala macam yang berhubungan dengan ruang angkasa, menyadari keberadaan Dev di bumi. Ia pun menangkap Dev untuk tujuan penyelidikan. Karena menghabiskan waktu cukup lama di bumi, banyak perubahan yang terjadi antara para awak pesawat. Sebagian besar awak pesawat mengalami perbedaan dan perubahan perasaan. Contohnya awak nomor 4 yang bekerja sebagai penjaga. Ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang gay. Awak nomor 2 yang berpendapat perubahan ini tidak bisa diterima, mulai berubah menjadi semakin agresif dan melakukan hal yang di luar tugasnya. Ia pun mengambil kendali komando setelah memenjarakan kaptennya. Keadaan pun semakin kacau setelah komando diambil alih oleh awak nomor 2. Awak nomor 2 akhirnya memutuskan untuk melanjutkan misi awal mereka, yaitu menguras seluruh air laut menggunakan bola logam, guna mengumpulkan energi untuk menyelamatkan planet mereka. Namun tidak semudah itu, ternyata awak lain yang tidak sependapat dengan awak nomor 2 mencoba menghalanginya, dan terjadilah pertikaian yang dibumbui sedikit komedi. Sang polisi ternyata tidak tinggal diam, ia masih saja berusaha untuk menangkap Dev, untuk diselidiki lebih lanjut. Berbagai cara ia lakukan untuk menangkap pesawat ruang angkasa tersebut, hingga Dev tidak berdaya. Josh yang menyadari ketidakberdayaan dari Dev mencoba memberitahu polisi tersebut, namun diabaikan. Ia terus saja maju dengan ambisi besarnya, dan mengakibatkan pesawat ruang angkasa itu menjadi sangat tak berdaya, dan satu persatu awak ditarik mundur. Di akhir scene, seluruh awak mencoba untuk memukul mundur pesawat mereka, dan kembali ke planet mereka. Namun aksi mereka terhalang oleh kedatangan FBI yang menangkapnya dengan perangkap jaring. Pesawat pun kembali diturunkan dan para awak dievakuasi oleh FBI ke dalam skoci mereka. Kemudian sepatu itu kembali terbang dan kembali ke planet mereka. Film ini ditutup dengan adegan pernikahan awak nomor 1 dan 3 yang melangsungkan pernikahan mereka di dalam skoci. Dan film pun bubar. Gimana nih menurut kalian alur cerita kali ini? Cukup membanggakan ya? Ya bagi gue sih anjay banget alur ceritanya. Kalian mau gue bawain alur cerita apa lagi nih? Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, kan biasa malu-maluin. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And I'll see you. Bye-bye.